Kinara berjanji pada Rosa untuk membantunya. Dia menggunakan caranya sendiri. Tanpa ikut panik, Kinara segera menghubungi Andreas dan memberitahu kalau ada investor yang tertarik dengan bisnisnya bernama Pak Tommy. Dia membuat janji bertemu dan akan share location. Andreas akhirnya sampai pada sebuah restoran yang lalu disambut oleh Kinara. Setelah duduk, Kinara mengenalkan Andreas pada Pak Tommy. Tetapi pria berwibawa itu mengatakan kalau Andreas sudah terlambat datang selama 5 menit. Kinara menanggapi kalau ia yang salah mengirim lokasi kepada Andreas. Andreas pun tidak mempermasalahkannya. Kinara menjelaskan profil Pak Tommy yang menjadi calon investor. Pak Tommy pun segera menanyakan tentang latar belakang dan mengapa dia harus percaya kepada Andreas. Dengan penuh percaya diri, Andreas bercerita mengenai dirinya yang bisa dipercaya dan memiliki sikap loyal. Mendengar hal itu, Kinara terlihat menahan tawa. Pak Tommy pun menilai Andreas. Dia menyukai sosok laki-laki di hadapannya itu. Pak Tommy pun meminta Andreas untuk bertemu kembali di lain waktu. Secara singkat, Pak Tommy pamit pulang. Kinara mengucapkan selamat kepada Andreas. Andreas langsung mengatakan kalau tanpa Kinara, meeting tersebut tidak akan terjadi dan ia berterima kasih. Kinara pun melanjutkan kalau kesempatan hanya datang pada orang baik saja. Wanita itu kembali mencoba menggoda Andreas dengan mengatakan kalau malam ini ia akan berkegiatan short relax sebentar, mengajak Andreas untuk menghabiskan waktu bersama. Mereka berdua pun bersama hingga malam. Keduanya terbaring di kasur masing-masing, menikmati pijatan dan spa. Kinara mengungkapkan kalau biasanya ia melakukan sendiri, tetapi Andreas langsung menyahut, bilang sekarang wanita itu tidak lagi sendiri karena ada dirinya. Kinara juga menyerahkan keresahannya, mengangkat topik bagaimana ia sedang diserang saat ini sehingga tidak tahu apakah ia mampu bertahan. Andreas langsung bertanya apa yang ia bisa bantu. Kinara menjelaskan kalau sebenarnya dia mampu menghadapinya, hanya saja tidak terima bila Aluna jahat terhadap Rona. Dan itu masalah personal yang mana ia tidak suka melihat orang tertindas. Kinara juga memberitahu kalau Pak Tommy sebagai calon investor juga sama sepertinya. Jadi ia berharap jangan sampai Pak Tommy mengetahui soal masalah Aluna dan Rona. Andreas pun tampak sibuk berpikir. Kinara menyarankan agar Andreas membicarakan kepada Aluna demi bisnisnya. Setibanya di rumah, Andreas meminta waktu bersama. Sehabis berciuman singkat, Andreas mulai membicarakan topik utama, yaitu merayu Aluna untuk menyudahi masalah istrinya itu dengan Rona karena dia sudah memiliki investor. Semua demi nama baiknya. Aluna tidak terima. Dia mengatakan kalau bisnis Andreas dengan karirnya di dunia entertain itu berbeda. Aluna juga menebak kalau Andreas melakukannya demi Kinara. Sedikit terkejut, tapi Andreas tetap bersikuku kalau Aluna tidak mencabut laporannya, maka dia akan pergi dari rumah. Aluna menanggapi ancaman dengan ancaman. Jika pria itu berani meninggalkannya, ia pastikan Andreas tidak akan bisa kembali lagi ke rumah tersebut. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, Andreas berani pergi meninggalkan Aluna. Andreas! Andreas! Sandra dan kuasa hukum keluarga terlihat duduk saling membelakangi di ruang tunggu rumah sakit. Dia bertanya mengenai hasil check up kesehatan pria itu. Kuasa hukum memberitahu kalau ia hanya memiliki waktu hidup 1 tahun lagi dan ingin menghentikan hubungan antara dia dengan Sandra. Kuasa hukum itu juga menegaskan kalau ia ingin memperbaiki hidupnya dan meminta Sandra pergi saja. Ternyata selama ini mereka memiliki hubungan spesial. Sementara itu, Andreas kembali bertemu dengan Kinara. Kinara mengatakan kalau Andreas terlalu keras kepada Aluna. Namun, Andreas menjelaskan mengenai sifat dan sikap Aluna yang kerap menindasnya. Yang benar-benar peduli padanya hanya Kinara. Ia menyesal sudah meninggalkan wanita itu. Andreas memastikan kalau ia memang masih menjadi suami Kinara. Pada saat itu, pesan masuk ke ponsel Kinara. Pesan dari Elisa, anak dokter Dirga. Aluna terbaring di ruang IGD rumah sakit. Dokter menghampirinya dan menginfokan kalau Aluna sebenarnya sedang hamil 3 bulan.
Info tersebut membuat Aluna sangat terkejut. Bangun dari kasurnya dan segera menghubungi Andreas. Kinara bertemu dengan Dirga dan Elisa mengunjungi makam mamanya Elisa. Gadis kecil itu bertanya memastikan kalau ia tidak pernah menangis lagi. Kinara mengiyakan. Seperti anak-anak polos pada umumnya, Elisa melanjutkan pertanyaan kepada sang mama yang sudah tiada tentang Kinara, yang misalnya menjadi mama baru baginya. Pertanyaan itu terhenti. Dirga menutup mulut anaknya dengan cepat. Dia pun menghalikan, lebih baik segera berdoa bersama-sama. Mereka berdoa dengan khusyuk. Setelah selesai, Elisa berpamitan pada mamanya. Mereka berjalan bersama seperti sebuah keluarga kecil yang bahagia. Di lokasi syuting, Aluna sibuk menelepon Andreas yang sedari tadi tidak mengangkat dan sulit dihubungi. Aluna pun memutuskan untuk meminta mamanya memblokir semua kartun milik suaminya itu. Dirga menghampiri Kinara dan mengucapkan ucapan terima kasih. Dia juga mengucapkan permintaan maaf atas kata-kata yang diucapkan oleh Elisa saat di makam. Kinara tertawa dan memakluminya. Dirga bercerita kalau Elisa bisa ceria lagi karena Kinara. Kinara pun mengatakan kalau ia juga telah kehilangan ibunya ketika masih remaja. Dia juga melanjutkan bagaimana sang ibu meninggalkannya untuk selamanya. Ekspresi wajah Dirga terlihat kagum. Ia pun keceplosan dengan mengatakan kalau ia beruntung sudah bertemu dengan Kinara. Menyadari perkataannya, Dirga meluruskan kalau Elisa yang beruntung bertemu wanita hebat di depannya tersebut. Kinara izin pamit. Sebelum Kinara pergi, Dirga menawarkan bila wanita itu membutuhkan tempat cerita lagi, ia boleh datang padanya kembali. Wajah Dirga terlihat sangat malu mengenai kata-kata yang sempat dia ucapkan sebelumnya. Andreas mendapatkan penolakan dari pihak hotel karena kartunya tidak bisa digunakan untuk membayar. Secepatnya pria itu menelpon Aluna. Aluna pun memberitahu kalau ia sedang hamil. Mau tidak mau Andreas kembali ke rumah. Dia bertanya kepada Aluna apakah benar mereka sebentar lagi akan punya anak. Kemudian Andreas bercerita kalau sebenarnya apa yang ia ceritakan mengenai Rona itu bohong. Yang terjadi, Kinara tahu tentang dokumen palsu Andreas untuk menikahi Aluna. Sambil menangis, Andreas mengutarakan kekhawatirannya bila masalah berlanjut. Ia takut kalau dirinya dan Aluna akan dipenjara. Aluna memeluk Andreas, tapi ekspresi wajah pria itu berubah. Sebab apa yang ia baru katakan hanya karangan ceritanya demi Aluna mencabut laporan dan tuntutannya terhadap Rona. Caranya pun berhasil. Aluna menyetujui. Aluna berjalan angkuh bersama Rosa di kantor polisi, yang mana langsung disambut ramai oleh para awak media. Pencabutan laporan itu disaksikan oleh masyarakat luas. Aluna mengatakan kalau Rosa sudah ia anggap sebagai adik sendiri. Andreas melakukan video call dengan Kinara untuk memberi kabar. Kinara menyambutnya dengan memberitahu kalau ia sendiri sudah melihat pemberitaan tersebut. Tidak salah jika Kinara mempercayakan pada Andreas. Pria itu bersemangat meminta Kinara memberi kabar mengenai Pak Tommy. Kinara meminta Andreas menunggu. Kinara mendatangi Miranda yang asik menikmati lautan. Miranda menyodorkan gelas sambil mengucapkan selamat atas keberhasilan Kinara, yang mana berhasil menyelesaikan masalah brand dan mendatangkan keuntungan bagi Arunika. Miranda pun mengatakan Kinara semakin mirip ibunya. Dia juga mengingatkan agar Kinara tidak mencampurkan masalah pribadi dengan kerjaan demi kebaikan bersama. Mereka pun bersulang atas keberhasilan itu. Di ruang tunggu rumah sakit, Aluna duduk seorang diri. Tidak lama Kinara muncul dan duduk di belakangnya. Wanita itu mengucapkan ucapan selamat atas kehamilan Aluna, lalu bertanya perihal pemilihan nama. Aluna merasa risih. Ia balik bertanya apakah Kinara tidak bisa berhenti membuntutinya. Kinara menjawab kalau ia sudah pernah mengalaminya, baik memiliki hamil dan memiliki anak maupun hamil dan disakiti. Harapannya Aluna tidak merasakan hal serupa. Dengan sombong Aluna menanggapi kalau dia dengan Kinara berbeda karena Andreas sangat mencintainya. Dia pun menyuruh Kinara berhenti mengganggu rumah tangganya bersama Andreas, berhenti mengancam tentang surat palsu.
Kinara mendekatkan dirinya pada Aluna dan berucap dengan santai bahwa dia tidak butuh soal surat itu untuk membuat Aluna dan Andreas merasakan apa yang ia rasakan. Satu kali lagi Kinara mengucapkan selamat atas kehamilan Aluna. Dia pun berjalan menjauh meninggalkan ruang tunggu rumah sakit. Sementara Aluna tampak kesal dan merasa terancam.